Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah perancangan fasilitas yang berjudul Perancangan Produksi Kaos Kaki menggunakan metode Quality Function Development atau QFD. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh anggota kelompok sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari produk perancangan kaos kaki menggunakan metode Quality Function Development atau QFD. Saat ini persaingan industri tekstil, khususnya produk kaos kaki, semakin ketat. Banyak produsen menawarkan berbagai jenis produk sehingga perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang lebih baik dibandingkan pesaing lainnya. Selain itu, konsumen juga menginginkan kaos kaki yang nyaman digunakan, memiliki daya tahan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui kebutuhan pelanggan agar produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, digunakan metode Quality Function Development atau QFD. Metode ini membantu menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi spesifikasi teknis sehingga perusahaan dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang satu, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap produk kaos kaki. Yang kedua, bagaimana menentukan karakteristik teknis yang harus dimiliki produk. Yang ketiga, bagaimana merancang produk menggunakan metode QFD. Yang keempat atau terakhir, bagaimana menyusun perencanaan produk agar hasil rancangan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya ada langkah penelitian, mulai dari penentuan objek penelitian yaitu produk kaos kaki, studi literatur, quality connection development atau QFD, dan proses produksi kaos kaki. Selanjutnya pengumpulan data perusahaan, profil perusahaan, spesifikasi produk, dan proses produksi. Selanjutnya kuesioner terbuka, populasi dan sampel, rekapitulasi kuesioner terbuka, dan yang terakhir kuesioner tertutup, rekapitulasi data. Dan di sini juga metode yang digunakan yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua IFD, yang ketiga BON, yang keempat OPC, yang kelima routing set, dan yang terakhir ARC atau ARD. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang menjadi objek praktikum kami. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur kaos kaki dengan sistem produksi make to stock. Artinya, perusahaan memproduksi barang terlebih dahulu berdasarkan perkiraan permintaan pasar, sehingga produk selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh konsumen. Kapasitas produksi mencapai 5.000 pasang kaos kaki per hari dengan sistem operasi satu shift. Kapasitas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar dengan skala menengah hingga besar secara konsisten. Target pasar perusahaan meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum, sehingga yang dihasilkan harus mampu memenuhi kebutuhan sebagai segmen konsumen. Adapun produk utama perusahaan adalah kaos kaki kasual yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu nyaman digunakan, mampu menyerap keringat, elastis, memiliki daya tahan yang baik, serta ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Kombinasi karakteristik tersebut menjadi nilai tambah perusahaan dalam bersaing di pasar. Dengan profil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki kapasitas produksi yang memadai serta strategi pemasaran yang menyasar ke berbagai kalangan, sehingga memiliki potensi untuk bersaing di industri manufaktur kaos kaki. Baik, untuk selanjutnya ada
perencanaan produksi, yang dimana terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua sumber daya manusianya, dan yang ketiga ada bagaimana alur produksi dari produk tersebut. Nah, untuk yang pertama ada bahan baku, yang dimana produk kaos kaki ini menggunakan 4 bahan baku benang. Yang pertama ada benang katun, yang kedua ada benang polyester, yang ketiga ada benang nilon, yang keempat benang spandek. Sedangkan untuk sumber daya manusianya itu atau pekerjanya itu terdapat 17 posisi dengan total 61 orang pekerja. Adapun posisi yang pertama ada direktur, yang kedua manajer produksi, yang ketiga manajer keuangan, yang keempat manajer marketing, yang kelima supervisor produksi, yang keenam operator mesin knitting, yang ketujuh operator mesin turning, yang kedelapan operator mesin boarding, yang kesembilan operator folding dan piring, yang kesepuluh ada operator packing, yang ke-11 ada quality control, yang ke-12 staf keuangan, yang ke-13 ada staf marketing, yang ke-14 ada administrator marketplace atau yang buat online, yang ke-15 staf gudang, yang ke-16 ada security, dan yang terakhir ada cleaning service. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada alur produksi, yang dimana pada alur produksi ini yang pertama kita membeli bahan baku terlebih dahulu, yang dimana bahan baku yang digunakan pada produk ini berupa benang. Sesudah ada bahan baku, nanti bahan bakunya akan disimpan di gudang penyimpanan bahan baku yang nantinya akan diproses pada mesin yang pertama, yaitu mesin knitting. Pada proses pertama ini kaos kaki belum benar-benar utuh, karena untuk menjadi utuh akan dilanjutkan pada proses yang kedua, yaitu mesin to closing, yang dimana pada mesin ini kaos kaki akan diobras sehingga bentuknya akan menjadi utuh. Nah, untuk selanjutnya ada proses turning. Pada proses ini kaos kaki akan dimasukkan ke dalam alat yang berbentuk kaki yang nantinya akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap boarding. Pada tahap ini kaos kaki akan di oven. Nah, sesudah di oven dilanjutkan pada tahap folding dan firing, yang dimana pada tahap ini kaos kaki dipasang-pasangkan, yang dimana satu pasangnya terdapat 2 kaos kaki. Setelah kaos kaki dipasangkan, selanjutnya akan dikirim ke tempat packing. Nah, sesudah di packing, nanti kaos kakinya akan dikirimkan ke gudang produk jadi yang nantinya akan didistribusikan ke tempat-tempat penjualan kaos kaki. Baik, pada tahap ini kami menyusun Bills of Materials atau BOM, yaitu daftar seluruh bahan baku dan komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi kaos kaki. BOM berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui jenis bahan, jumlah kebutuhan, spesifikasi, serta biaya setiap material yang digunakan. Bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, bahan baku utama, yang terdiri dari benang nilon, benang polyester, benang elastis atau spandex, dan benang katun. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, seperti memberikan kekuatan, elastisitas, serta kenyamanan pada produk. Kedua, terdapat bahan tambahan, yaitu label merek dan karton atau paperboard, yang digunakan pada proses pairing dan packing untuk meningkatkan identitas produk dan memudahkan pengemasan. Yang ketiga, yaitu bahan kemasan, yang terdiri dari polybag, stiker barcode, dan master karton sebagai kemasan akhir sebelum produk didistribusikan. Berdasarkan perhitungan BOM, total biaya bahan untuk satu kali produksi sebanyak 500 pasang kaos kaki adalah sekitar 5,5 juta 580.000, sehingga biaya bahan baku untuk setiap pasang kaos kaki sebesar 11.160 rupiah. Data ini menjadi dasar dalam perhitungan biaya produksi, penentuan harga jual, serta perencanaan kebutuhan maksimal. Untuk target pembuatan HPP ini sendiri ditargetkan untuk 500 pasang kaos kaki per 1 shift jam kerja. Terkait untuk perhitungan HPP mengenai biaya yang pertama, ada biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini terdiri dari 3 komponen penyusun. Yang pertama bahan baku utama, yang kedua bahan tambahan atau pendukung, yang ketiga ada biaya untuk kemasan. Adapun bahan baku utama ini terdiri dari 4
jenis komponen bahan baku. Yang pertama ada benang nilon, benang polyester, benang elastis atau spandek, dan yang keempat benang katun. Untuk HPP, ketiga benang ini menghasilkan 10.050 perak untuk per satu pasang kaos kaki kiri dan kanan. Yang kedua ada bahan baku tambahan atau pendukung yang digunakan untuk mengemas kaos kaki yang telah jadi. Ini terdiri dari dua bahan tambahan. Yang pertama label merek, dan yang kedua itu karton atau paper board untuk meletakkan kaos kaki pada bagian atas. Untuk dua bahan baku tambahan ini menghabiskan sekitar 400 perak per satu pasang kaos kaki kiri dan kanan. Yang ketiga itu ada biaya bahan baku untuk kemasan. Untuk kemasan ini ada 3 biaya bahan baku. Yang pertama plastik kemasan, yang kedua stiker harga, yang ketiga ada master karton yang menghabiskan biaya total 710 perak untuk per satu pasang kaos kaki kiri dan kanan. Total biaya bahan baku yang digunakan untuk satu pasang kaos kaki itu menghabiskan 11.160 per pasang kaos kaki kiri dan kanan. Biaya bahan baku ini telah dibahas sebelumnya oleh rekan saya pada perhitungan bill of material. Nah, apa perbedaan dari harga pokok produksi dengan bill of material? Harga pokok produksi merupakan penambahan terkait biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik untuk menghasilkan hasil harga pokok produksi final untuk satu produk kaos kaki. Selanjutnya, mari kita bahas terkait biaya yang kedua, yakni biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini ditentukan berdasarkan jumlah mesin yang digunakan untuk membuat satu pasang kaos kaki. Ada 6 total tenaga kerja langsung yang kami masukkan ke dalam HPP ini. Yang pertama ada operator connecting, yang kedua ada operator to closing, yang ketiga ada operator tuning, yang keempat ada operator boarding, operator folding dan filing, serta operator packing. Untuk biaya BTKL ini atau biaya tenaga kerja langsung ini dia menghabiskan biaya sebanyak 660 perak untuk satu pasang kaos kakinya dan 330.000 untuk satu hari pengerjaan atau 500 pasang kaos kaki. Untuk biaya yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari dua biaya. Yang pertama biaya listrik dan yang kedua biaya pemeliharaan mesin. Nah, biaya listrik dan pemeliharaan mesin ini menghabiskan biaya sekitar 650.000 per hari atau per 5.000 pasang kaos kaki dan menghabiskan 1.300 perak per satu pasang kaos kaki kiri dan kanan. Nah, setelah ditotalkan, biaya total harga pokok produksi yang diperoleh dari penjumlahan biaya total bahan baku, biaya total tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik diperoleh 6.560.000 untuk 5.000 pasang kaos kaki, dan setelah dibagi untuk satu pasang kaos kaki kiri dan kanan itu menghabiskan HPP sebesar 13.120 perak. Di sini juga kami merancang activity relationship chart atau AFC yang diharapkan dapat mampu untuk mendukung target produksi kami, yakni 5.000 pasang kaos kaki per hari. Di sini ada 44 ruangan yang kami masukkan ke dalam ARC, terdiri dari total 2 gedung atau 2 bagian gedung. Yang pertama itu gedung untuk kebutuhan office atau kantor yang terdiri dari resepsionis, ruangan tunggu tamu, ruangan penerimaan tamu khusus, auditorium, ruangan workshop, ruangan pemimpin perusahaan, ruangan rapat, ruangan wawancara, ruangan rapat khusus pimpinan divisi, ruangan manajer strategi, ruangan manajer keuangan, manajer marketing, ruangan supervisor produksi, ruangan staf keuangan dan staf marketing, yang dilengkapi juga dengan ruangan-ruangan pendukung seperti toilet, ruangan loker, gudang, dapur, ruangan ATK, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dalam ARC yang telah kami buat, terdapat tulisan atau kode-kode
hubungan antar dua ruangan. Ini tujuannya untuk menentukan kedekatan atau hubungan antar dua ruangan yang akan kami susun di dalam layout nanti. Nah, untuk ARC ini kami satukan menjadi satu ARC untuk area office dan pabrikasi, serta area parkir dan pos satpam. Juga terdapat area titik kumpul darurat untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan kerja. Output dari ARC ini kemudian kami letakkan pada layout di slide selanjutnya. Layout ini sendiri bisa dilihat ya bahwa terbagi menjadi 3 potong bagian yang dibelah oleh jalan yang digunakan untuk operator atau mobil kendaraan serta inspeksi bahan baku dan produk jadi pengiriman. Nah, di bagian depan itu ada area office. Area office ini juga di sampingnya ada titik kumpul darurat, musola dan juga kantin. Juga ada ruang locker di bagian parkir. Serta di sini ada logo parkir. Ini parkir dikhususkan untuk staf kantor yang bekerja di area office seperti manajer marketing, manajer keuangan dan staf-staf marketing dan staf keuangan juga admin online. Nah, ruangan parkir ini juga parkir khusus untuk pimpinan, yakni pimpinan perusahaan. Nah, di sini juga terdapat area pintu masuk dari bagian depan. Pintu masuk itu diletakkan dari bagian depan atau sebelah kiri layout. Bisa dilihat ya bahwa masuk itu melewati area depan atau sebelah kiri layout dan keluar melalui sebelah kanan atau yang membagi dua antara office dan fabrikasi. Ini merupakan jalan untuk keluar atau pos satpam 2. Nah, untuk bangunan bagian belakang ini adalah bangunan dari fabrikasi yang terdiri dari mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi kaos kaki. Nah, kenapa dipisah? Karena faktor kebisingan dan juga kenyamanan kerja begitu. Jadi dipisah menjadi di bagian belakang. Nah, gudang diletakkan di seberang dari area fabrikasi. Mengapa? Karena mempermudah proses inspeksi menuju area parkir kendaraan operasionalnya agar mudah. Nah, di antara gudang dan area parkir kendaraan operasional ini ada area kosong yang juga dapat digunakan sebagai toilet, juga digunakan sebagai area titik kumpul darurat apabila jarak antara operator fabrikasi itu terlalu jauh apabila memutar ke bagian depan untuk titik kumpul depan di sebelah office. Nah, penyusunan layout ini juga didasarkan oleh beberapa faktor seperti kemudahan, akses kemudahan, juga efisiensi waktu dan bahan bakar juga. Di sini juga untuk di area antara gudang dan parkir juga kami rencananya akan menambahkan ruangan penyimpanan bahan baku serta ruangan penyimpanan bahan bakar untuk mesin. Untuk layout sendiri ini kami meletakkan area parkir kendaraan operasional berdekatan dengan bengkel pemeliharaan kendaraan. Tujuannya untuk mempermudah proses inspeksi kendaraan operasional agar mudah dalam proses perawatannya. Bengkel pemeliharaan kendaraan ini juga termasuk bengkel pemeliharaan mesin operasional yang digunakan di proses fabrikasi. Begitu. Layout ini kami harapkan dapat mendukung proses produksi serta menjadikan proses produksi menjadi lebih efisien sehingga target produksi sebanyak 5.000 kaos kaki per hari yang kami targetkan itu dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian perusahaan, dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 5.000 pasang kaos kaki per hari. Selanjutnya, perencanaan produksi telah mencakup penyusunan Bill of Material atau BOM, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan mesin, serta perhitungan
harga pokok produksi atau HPP, sehingga proses produksi dapat direncanakan dengan lebih baik. Kemudian, tata letak fasilitas yang dirancang mampu memperlancar aliran material selama proses produksi, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Dengan perencanaan fasilitas yang baik, diharapkan produktivitas perusahaan meningkatkan serta kualitas produk yang dihasilkan menjadi baik. Selanjutnya kita ke saran. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu pertama, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap tata letak fasilitas yang secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan produksi. Kedua, kapasitas produksi perlu disesuaikan dengan permintaan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan produksi. Ketiga, perusahaan diharapkan terus mengembangkan fasilitas produksi sesuai dengan pertumbuhan perusahaan agar proses produksi tetap berjalan secara optimal. Demikian presentasi dari kami mengenai perancangan produksi kaos kaki menggunakan metode quality question development atau QFD. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.